Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman budidaya Fanamei, dalam obrolan budidaya kita sehari-hari, ada satu topik yang sering dibahas, tapi justru paling sering disalahpahami, yaitu fermentasi, aktivasi probiotik, dan kultur mikroba. Tiga istilah ini sering dipakai bergantian, padahal secara biologis, maknanya sangat berbeda. Hari ini kita tidak bicara produk, tidak bicara merek, dan belum bicara kolam. Kita luruskan dulu konsep dasarnya. Di lapangan, banyak dari kita merasa sudah melakukan fermentasi, padahal sebenarnya tidak tahu apa yang sedang difermentasi. Ada yang menyebut aktivasi, padahal prosesnya sudah masuk ke kultur. Ada juga yang menyebut kultur, padahal yang dilakukan hanya melarutkan bakteri ke dalam air. Akibatnya apa? Hasil tidak konsisten, biaya tetap jalan, tapi manfaatnya tidak terasa maksimal. Masalahnya sering bukan di produknya, tapi di cara kita memahami proses biologinya. Sekarang kita luruskan dari dasar. Pertama, soal bakteri. Dalam budidaya, kita berurusan dengan bakteri aerob, bakteri anaerob, dan bakteri anaerob fakultatif. Artinya, tidak semua bakteri butuh oksigen, dan tidak semua bakteri mati tanpa oksigen. Kalau kita tidak memahami ini, kita sudah salah sejak langkah pertama. Hal kedua yang sering dilupakan, bakteri itu makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, bakteri butuh media hidup, nutrien sebagai sumber karbon dan energi, serta kondisi lingkungan yang ideal. Kalau kita hanya menuang probiotik ke air tanpa media, tanpa nutrien, dan tanpa kondisi yang ideal, yang terjadi bukan fermentasi, tapi hanya pengenceran. Fermentasi adalah proses biologis, di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ciri fermentasi itu jelas, ada substrat, ada waktu, ada perubahan kimia, dan ada hasil metabolit. Kalau tidak ada perubahan, itu bukan fermentasi. Aktivasi probiotik itu berbeda. Aktivasi bukan untuk memperbanyak populasi, tapi untuk membangunkan bakteri dari kondisi dorman, biasanya durasi pendek, menambahkan nutrien dan menciptakan kondisi parameter yang ideal, agar bakteri kembali bangun, aktif, dan siap bekerja, bukan untuk mengubah substrat secara besar-besaran. Kalau durasi panjang, itu sudah bukan aktivasi lagi. Nah, sedangkan kultur adalah proses memperbanyak bakteri dalam kondisi terkontrol. Di sini kondisi harus steril, media harus tepat, lingkungan harus stabil, dan proses harus konsisten. Kalau salah satu tidak terpenuhi, hasil kultur bisa tidak stabil, atau malah populasi bergeser. Sekarang kita luruskan satu hal penting, yaitu fungsi aerasi. Aerasi bukan hanya soal oksigen. Dalam fermentasi dan kultur, aerasi juga berfungsi sebagai alat pengadukan untuk menciptakan homogenisasi distribusi nutrien dan sebaran. Pengadukan pada proses fermentasi atau kultur bertujuan agar nutrisi tidak mengendap, mikroba tersebar merata, dan proses biologis berjalan seragam. Tanpa pengadukan, bisa menyebabkan adanya diferensiasi antar kolom. Ini bukan soal kuat atau lemah, tapi soal cukup dan tepat. Ini poin krusial, pengadukan dan oksigenasi itu dua hal berbeda. Kita bisa mengaduk tanpa menaikkan oksigen berlebihan, dan kita bisa memberi oksigen tanpa membuat sistem homogen. Kalau ini tertukar, fermentasi bisa gagal tanpa kita sadar penyebabnya. Banyak kegagalan fermentasi bukan karena produknya jelek, tapi karena media tidak sesuai, jenis bakteri tidak dipahami, dan proses tidak dikontrol. Akhirnya hasilnya kadang bagus, kadang tidak bereaksi, kadang malah memperberat sistem. Jadi sebelum bicara aplikasi ke kolam, sebelum bicara dosis, sebelum bicara hasil, yang paling penting adalah kita paham dulu apa yang sedang kita buat. Fermentasi, aktivasi, dan kultur itu tiga hal berbeda. Kalau fondasinya lurus, langkah berikutnya akan jauh lebih mudah.